Lama kebetulan kayak kurang treble-nya kurang. Karena kualitas suara saya berbeda dengan kualitas yang pendengarnya. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu yang dirahmati Allah, ada berapa ini? Ada 11 ya. Ya. Yang pertama tentu kita sangat bersyukur ya bahwa kita bisa hadir di majelis ta'lim pada hari ini. Ya. Tapi kan enggak kucing-kucingan tadi ya. Udah fair play ya. Cuma tadi yang saya kejebak, saya lihat belakang ditutup. Iya. Yang di sana. Dari situ lagi boleh masuk sama satpam. Ternyata masjidnya masih dikunci juga gerbangnya. Jadi sekalian saya parkir mobil saya di depan gerbang. Oh. Karena saya balik lagi nanti terlalu lama lagi mobil saya. Ya, mohon maaf dari waktu yang kemarin saya estimasi jam 10 udah nyampe, tapi lewat ya. Karena tadi sebelum Ibu Marni nge-WA saya, sudah lebih dahulu dari Polres Takalar menyampaikan untuk saya mengisi acara di sana. Jadi saya dari Polres langsung ke sini. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ta'lim, saling mengajar dan menyampaikan ilmu itu adalah misi diutusnya Rasulullah. Ya. Bahkan mengajar itu adalah amal yang pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu jangan pernah kita berhenti mengajar. Ya. Jangan pernah kita berhenti belajar dan jangan pernah kita berhenti mengajar. Beberapa waktu yang lalu ada seorang guru ustadz yang di pondok saya sudah 10 tahun mengajar. Ya, karena sesuatu hal dia harus pulang kampung karena orang tuanya sudah menunggu lama. Jadi saya katakan meskipun pulang ke kampung jangan meninggalkan mengajar. Ya, harus terus mengajar. Ya, karena mengajar itu lebih hebat daripada berdoa. Mengajar itu lebih dahsyat daripada berzikir. Ya, hadir dalam taklim seperti ini ibu-ibu ya. Mudah-mudahan normal seterusnya nanti. Meskipun sebetulnya kalau mau enaknya ya enak di rumah aja ya. Ya, tutup pintu, tinggal kita nyalakan Zoom, ya kita ngomong aja. Ya, tapi untuk seperti ini kita butuh tenaga, janji kadang-kadang tidak tepat waktu juga. Ya. Tapi tadi, ya yang pertama Nabi berkata mengajar itu yang pertama akan menggugurkan dosa. Setiap langkah kaki kita dari rumah sampai di ta'lim ini adalah langkah pengguguran dosa. Ya. Duduk kita di majelis ini, Nabi berkata man hadara majlisa ilmin fi Ramadan, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Siapa yang menghadiri majelis ilmu di bulan suci Ramadan, Allah akan mencatat setiap langkah kakinya sebagai penghapus untuk semua dosa-dosanya. Ya. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, lebih mulia, lebih tinggi lagi pahalanya. Yang ketiga, orang yang hadir di majelis taklim seperti ini adalah orang yang tawakalnya sempurna. Orang yang bertawakal dengan penuh kesempurnaan. Contoh di era yang normal dulu sebelum ada pandemi ini, kalau kita datang di taklim, kita mengorbankan waktu, korban tenaga, korban biaya, hitung-hitungan ekonomi nggak masuk. Ya. Lebih baik di rumah kita jalankan bisnis sambil rebahan. Ada ya bisnis rebahan sekarang. Ya, kita bisa menjalankan bisnis macam-macam. Ya, tapi dengan hadir di majelis taklim kita korban waktu, korban tenaga. Bahkan ada yang saking pengen supaya cepat tetap fit saja. Ya, jadi sampai dibela-belain ke yakes dulu baru ke taklim. Ya, atau ke yoga dulu baru ke taklim. Ya, supaya tetap sehat tadi. Mengorbankan tenaga kan? Mengorbankan kesehatan kita juga. Ya, mengorbankan ekonomi yang saya bilang tadi. Mungkin ada bisnis, mungkin ada usaha yang
semestinya bisa deal pada hari itu, tapi karena dia ta'lim, ya tidak bisa deal. Ya, itu tawakal tingkat tinggi. Ya, terlebih seperti kita ini hadir dalam situasi yang mudah-mudahan ya pandeminya nggak terlalu banget lah. Ya, seperti ini kita masih menjaga berbagai macam kemungkinan. Ya, ibu-ibu pakai masker, ya mencoba untuk menjaga keamanan. Tapi kalau saya sambil ceramah, saya berat untuk. Kalau rumah ini kan gampang kan, protokol aja moderator serahkan sudah selesai. Kalau saya sepanjang setengah jam maunya ceramah pakai masker, wah bisa tambah sesak nafas ini ya. Makanya di mana-mana kalau selama ini musim ini pun kalau ceramah saya tetap lepas ya masker saya. Ya. Ini kan tawakal ya. Ya, ini penyerahan diri kepada Allah. Jadi orang yang mendatangi ta'lim adalah orang yang bertawakal dan tawakalnya sempurna kepada Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, orang yang menghadiri ta'lim adalah orang yang doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Jadi ibu kalau nggak paham ta'lim, perbanyak doa saja di sini. Ya, apa sih maksudnya hadis tadi, saya nggak paham tuh takdir itu tadi apa ya, nggak paham saya. Udah doa saja, perbanyak doa. Dan yang terakhir, yang paling istimewa, duduk kita dalam taklim seperti ini adalah menjalankan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Nabi mendatangi sahabat yang sedang berkumpul. Tiba-tiba Nabi mendapati sahabat-sahabat ini sedang berdoa, berzikir bersama-sama. Dalam tanda petik ya, berzikir bersama-sama adalah dalam tanda petik ya, seperti yang diasumsikan oleh banyak orang ya. Nanti kalau diasumsikan jadinya ada yang menilai bid'ah, ada sunnah ya. Ya, jadi Nabi mendapati sahabatnya sedang berdoa, berzikir bersama-sama. Ya. Kemudian Nabi berpindah ke sahabat yang lain. Ternyata di tempat tadi sedang ada taklim disampaikan. Ya. Kemudian Nabi lebih memilih kepada kelompok sahabat yang sedang ada taklimnya tadi. Ya, ketimbang yang berzikir dan berdoa tadi. Ya, ketika ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa tidak memilih orang yang berdoa yang sudah pasti benarnya? Mengajarkan kan ada salahnya, ada lupanya juga. Makanya lebih-lebih dalam kitab taklim seperti ini, ya saya suka bawa bukunya, meskipun saya sudah hafal hadisnya ya. Ya, supaya nanti ya lebih otentik dan tidak salah kita ngomongnya. Ya. Nabi berkata, saya memilih orang yang ngumpul dalam bertaklim ini, innama bu'itsu mu'allima. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ini membawa misi mengajar. Ya. Jadi mengajar itu lebih mulia. Sampai ada guru saya ngomong, kalau kamu selesai ngajar, selesai taklim, udahlah, enggak usah doa macam-macam. Enggak usah macam-macam doanya. Karena orang yang taklim itu sudah pasti akan diterima amalnya oleh Allah. Berbeda orang yang berdoa berzikir belum tentu diterima oleh Allah. Ya, tapi orang yang hadir dalam majelis ilmu pasti ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam kitab yang lain disebutkan wa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Sambil nulis ya. Pulpennya ada ya? Ada. Ada yang sudah dipotong? Ada ya? Ini peninggalan sebelum zaman pandemi. Ada. Kayaknya tintanya udah hampir habis. Yang itu belum, Ustaz? Belum disunat? Ya.
ada agak beda ya tampilannya kalau yang sudah dipotong dan belum dipotong. Wa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Sesungguhnya satu orang yang alim fikih, pintar fikih, ngerti hukum-hukum fikih, wahidan, seorang diri, mutawarri'an, dan dia mengamalkan ilmunya dan dia memakai ilmunya, asyaddu 'ala syaitani, lebih berat dihadapi oleh syaitan. Syaitan lebih lelah menghadapi seorang fakih tadi itu, min alfi 'abidin, dibandingkan syaitan menumbangkan 1000 ahli ibadah. 1000 ahli ibadah ini lebih gampang ditumbangkan oleh syaitan, dilawan oleh syaitan. Tapi syaitan kelelahan melawan seorang faqihan wahidan mutawarri'an, seorang ahli fikih yang alim tentang ilmu agama, lalu dia mengamalkan ilmu-ilmunya. Itu jauh lebih berat bagi syaitan dibandingkan 1000 ahli ibadah. Ya, ini kemuliaan kita menjalankan misi Rasulullah, yaitu misi ta'lim. Kita beruntung sekali untuk yang mungkin dekat masjid, ya di rumah ada PKPPA, biar di situ, atau minimal ngajar untuk anak-anak cucu-cucu kita. Itu bu'istu mu'alliman, aku diutus oleh Allah sebagai guru, sebagai pengajar. Jangan pernah berhenti mengajar. Ya. Tapi selama-lamanya kita mengadakan taklim, barangkali untuk Ramadan mungkin tinggal 2 kali ke depan ya, atau 1 kali. Kan udah 10 hari ini ya Ramadannya. Ya, minggu depan 17 Ramadan. Ya, minggu depannya lagi 24. Iya. Masih berani? Jadi Siapa tahu antar kota disekat kayak dulu juga Bu ya. Nanti orang Goa nggak bisa ke Makassar, orang Makassar nggak bisa ke Takalar. Oh iya, nggak bisa. Oh bisa Bu ya? Takalar. Itulah. Oh, untung ada dari dinas perhubungan ya, bisa bocorannya. Karena santri saya yang dari Luwu, dari Tomoni, udah pada ribut orang tuanya. Gimana Ustaz? Kapan dipulangkan anak-anak? Takutnya nanti di lockdown, nggak bisa pulang. Kan agenda kita sampai tanggal 6 Mei ujiannya anak-anak itu, kan? Itu baru selesai. Orang tuanya udah bingung semuanya. Ya nanti kita atur lah ya, bagaimana kepulangan mereka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada hadis yang kedua yang kemarin ya, kita baca, dan kita baru membaca atau mengkaji tentang ya, satu bab, yaitu tentang agama. Agama itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Ya, itulah yang disebut dengan dinukum. Ya. Kemudian yang kedua ya, ada tentang hari kiamat. Tapi ada satu yang masih mengganjal yang pengen saya sampaikan ya, tentang iman kemarin, rukun iman. Jadi iman itu kan at-tasdiqu bil qalbi, hatinya yakin. Ya, kemudian al-iqraru bil lisan, lisannya ikrar. Ya, iman itu diikrarkan dengan lisan. Ya, jadi nggak gampang orang itu mengkafirkan orang lain ya. Kalau dia sudah ikrar la ilaha illallah. Sebab dosa puluhan tahun itu bisa dilebur hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sekarang ada sahabat kita yang punya kelompok-kelompok yang gampang mengkafirkan orang ya. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Padahal tidak segampang itu. Ya, tidak segampang itu kita menjudge seseorang dengan kafir. Ya, Nabi mengancam dalam hadis Riyadhus Shalihin, man akfara mu'minan faqad ba'a. Siapa yang gampang-gampang mengkafirkan orang mukmin, faqad ba'a, tujuan itu kembali kepada dia. Bagaimana mungkin seseorang akan dikafirkan? Padahal ucapan la ilaha illallah itu bisa menghapus dosa puluhan tahun sebelum dia masuk Islam. Karena ada definisi dalam hadis Nabi ya, al-islamu yahdimu ma qablahu. Dengan beragama Islam, maka Islam itu yahdimu, akan menghapus ma qablahu, semua perbuatan sebelum dia Islam.
Jadi ada orang umur 70 tahun, masuk usia 71 dia mendapat hidayah masuk Islam. Dosa dia selama 70 tahun itu habis dengan dia ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hebatnya Islam. Ya, maka iman itu adalah iman yang pertama adalah mengimani Allah. Hatinya yakin, lisannya ikrar, kemudian anggota tubuhnya menjalankan. Itu rukun atau urutan-urutan dalam keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Kalau yang 5 pertama ini sudah gampang. Ya, takdir ini yang kadang-kadang jadi masalah. Ya, sering kalau kita ngomong temanya takdir, pasti banyak pertanyaan di belakangnya. Ya, ngomong takdir. Ya, ada orang begini, ngapain kerja? Kan rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, meskipun kita nggak kerja, kalau emang Allah takdirkan rezeki akan datang kepada kita, itu rezeki. Ya, ini kita ajak ibu-ibu untuk mengeksplorasi sedikit tentang bagaimana itu takdir sebetulnya. Ya, di dalam Arba'in An-Nawawiyah disebutkan takdir itu ada 4. Anna taqdir arba'ah. Takdir itu ada 4. Yang pertama adalah at-taqdiru fil ilmi. Takdir ketentuan Allah fil ilmi, yang berdasar pada pengetahuan Allah. Allah sudah tahu orang seperti ini cocoknya ditakdirkan seperti ini. Orang yang kayak gini nggak pantas ditakdirkan seperti ini. Itu namanya takdir fil ilmi. Takdir dalam ketentuan Allah, karena pengetahuan Allah terhadap hambanya tadi. Takdir fil ilmi. Ada Quran ini, bawa Quran? Ya. Silakan dibuka surat Al-Dhariyat. Dibaca ayat 1 sampai ayat 10. Ya, kita silakan Umi membaca Ibu Harta. Di juz 26 akhir Bu ya. Sebelum juz 27. Surat keberapa? Surat Ad-Dhariyat. Dibaca dari awal wad-dhariyati dzarwa. Mic-nya mana mic-nya? Oh, iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-dzariyati dzarra wal-dzariyati dzarwa falhamilati wiqran faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi' was-samaa'i dzatil hubuq innakum lafi qaulin mukhtalif yufaku anhu yufaku anhu man ufik kutilal kharrasun kutilal kharrasun. Ya, diterjemahkan.
demi angin yang menerbangkan debu, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, dan sungguh hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sungguh kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Ya, terima kasih. Yang kita tuju adalah pada ayat yang ke-9. Itu takdir fil ilmi. Allah mentakdirkan seseorang berdasar atas ilmu Allah. Bagaimana? Yufaku, akan dipalingkan dari Al-Quran dan Rasulnya man, seseorang ufik, yang sudah ditentukan oleh Allah untuk dipalingkan. Berarti takdir ini fil ilmi. Allah sudah dari awalnya tahu bahwasanya model Abu Jahal ini tidak akan ada kebaikan ketika dia diberikan keimanan. Maka dipalingkanlah dia man ufika. Ya, karena dia sudah ditakdir oleh Allah sebagai orang yang akan dipalingkan dari Al-Quran. Ya, takdir fil ilmi ini tidak berubah. Ya, takdir fil ilmi tidak berubah. Karena Allah dengan kemahatauannya, Allah menakdirkan hambanya dengan takdir seperti ini. Ya, itu contoh takdir fil ilmi. Yang kedua, at-takdir fil lawh. Fil lauhil mahfud maksudnya. Takdir dalam lauhil mahfud. Nah, dalam pelajaran tauhid itu begini Bu ya. Di Al-Quran ada kan firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya'n. Surat apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu dalam kesibukan. Jadi jangan dikira Allah itu mentang-mentang udah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Allah kemudian duduk nongkrong aja nonton, enggak ya. Cuma nonton CCTV, enggak. Allah itu fi sya'nin, dalam kesibukan yang sangat sibuk. Jadi kalau ada hamba Allah yang enggak suka sibuk, habis sahur tidur lagi, bangun tidur lagi, habis tidur misi. Ya. Itu kelompok alirannya Mbah Surip. Ya, jadi nggak boleh. Allah aja sibuk. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari, kulla yaum, setiap hari, bukan kulla syahrin, bukan setiap bulan. Setiap hari Allah itu fi sya'nin, dalam kesibukan. Bagaimana penjelasan ayat itu? Bahwa Allah itu dalam sehari melihat di lauhil mahfud itu sampai 360 kali. Allah melihat lauh mahfud tadi. Lauh itu apa? Catatan lauh itu. Kalau dulu orang tua kita ceritanya, dia punya, kalau belajar itu di SR Sekolah Rakyat, itu ada asbak katanya. Asbak itu namanya lauhun. Apa artinya? Batu tulis. Jadi mereka belajar dulu pakai lauh. Jadi tulis sudah penuh, masih ada, dihapus. Makanya orang dulu kuat hafalannya. Beda dengan sekarang. Karena apa? Sekarang tidak punya orang niat hafalan karena semua ada di sini. Jadi nggak ada minat menghafal. Nggak ada orang sekuat hafalannya orang-orang tua kita dahulu. Karena mereka sekali menulis, diperhatikan, tulis lagi, sudah penuh, hapus, ditulis lagi. Itu lauhnya orang kita, orang tua dulu itu. Ya, batu tulis namanya. Ya, atau bahasa lainnya, bahasa Jawa namanya asbak. Jadi asbak itu batu tulisnya itu. Ya. Allah itu melihat lauhnya setiap hari sebanyak 360 kali. Dan setiap kali melihat Allah merubah takdir seseorang. Oh, yang ini tadi enggak gitu mestinya ya. Oh, ini kita selamatkan dulu karena dia ternyata pergi di majelis taklim. Oh, ini kita tambah rezekinya karena dia sibukkan dirinya dengan ibadah. Itu namanya takdir fil lauh.
Sehingga ada firman Allah yang berbunyi, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Di surah apa ya? Ibrahim di juz 13. Kurang 2 lembar sudah, akhir juz. Tempatnya di sebelah kiri bawah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Alam taro ilal ladina, maaf sebelah kanan Bu ya, kanan bawah. 3 halaman sebelum juz 13 berakhir. Kiri paling atas tulisannya adalah wa masalu kalimatin. Ada? Ibrahim. Kanan yang atas apa bacanya? Wa masalu kalimatin kan? Surah Ibrahim. Ayat berapa Bu? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ayat 20. Silakan Sumadi dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi ada orang yang ditakdirkan oleh Allah ditasbit keimanannya. Ada orang yang ditadlil, disesatkan. Ya, jadi ini adalah Lauhil Mahfuz. Maka disinilah tempat kita berdoa kepada Allah supaya kita dirubah takdir kita. Seperti dalam doa setiap malam di Ramadan kita diajarkan, ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Wahai zat yang membolak-balikkan keadaan, hawwil ahwalana, rubahlah keadaan kami ila ahsanil hal, kepada keadaan yang terbaik. Itu cara kita menggapai tadi takdir yang kedua ini. Takdir yang kedua itu supaya kita dirubah kepada kayak nisfu Sya'ban. Ada doa ya, Sya'ban itu suruh baca kita surah Yasin 3 kali. Ya, Yasin yang pertama diniatkan untuk panjang umur. Yasin yang kedua teguh iman. Yasin yang ketiga diniatkan untuk murah rezeki. Ya. Karena apa? Pada malam nisfu Sya'ban Allah merubah takdir seseorang. Yang kedua, di bulan Sya'ban Allah melaporkan amal ibadah hamba-hambanya pada bulan Sya'ban. Dan Nabi mengatakan satu-satunya bulan yang banyak dilalaikan oleh umat Islam adalah bulan antara bulan haram, yaitu Rajab, dan bulan suci Ramadan. Dan itu adalah bulan Sya'ban. Dan Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa sunnah sebanyak beliau berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya. Tapi kebanyakan umat Islam lalai terhadap kemuliaan bulan Sya'ban ini. Ya. Itu takdir fil lauh. Yang ketiga, at-takdir fil rahim. Takdir dalam alam rahim. Sering dengar Bu ya, dan nanti ada hadisnya juga tersendiri.
ketika roh sudah ditiupkan pada janin yang berusia 120 hari, maka ada seorang malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat 4 perkara untuk dia. Ya. Yang pertama apa? Bikatbi rizkihi, rizkinya disuruh catat oleh Allah. Ditentukan sebelum kita terlahir sudah ada rizkinya. Jadi jangan khawatir, pokoknya asal kita masih hidup, rizki pasti bersama dengan kita. Itu sudah paket Bu ya. Kenapa orang mati? Jawabannya mudah sekali, karena sudah habis rizkinya. Itu saja. Tidak usah karena corona, karena sekarang tidak ada, itu tidak ada. Orang mati karena habis rizkinya. Selesai jatahnya. Seandainya dia masih punya rizki, meskipun sakit separah-parahnya, dia pasti masih tetap hidup. Buktinya apa? Orang yang sudah lumpuh, tidur saja di pembaringannya. 2 tahun dia nggak mati-mati. Uniknya, makanan apapun yang dibawakan pasti dia habiskan. Justru tukang masaknya meninggal duluan. Banyak kejadian seperti itu ya. Itu rezeki seperti itu. Jadi jangan khawatir. Allah sudah mencatat dalam takdir rahim kita, rezeki sudah ada. Gak perlu kerja ngoyo, habiskan waktu, habiskan tenaga, dapat betul ya posisi yang diinginkan. Begitu udah sukses, penyakitnya datang semuanya. Ya, habis uangnya untuk menebus kesehatannya. Itu uniknya manusia ya. Ya, korbankan kesehatannya untuk mengejar materi duniawi. Begitu udah sukses, uangnya dikeluarkan lagi semuanya untuk menebus kesehatannya. Jadi itu orang yang tidak percaya takdir fir rahim ya. Percaya takdir fir rahim itu ada. Sepanjang kita hidup di dunia sudah pasti paket ada rezekinya. Allah tidak melupakan itu. Yang kedua apa? Wa ajalihi. Ajalnya sudah dipaket juga dengan seseorang tadi. Maka ketika datang kematian seseorang yang masih hidup, jangan fa'arif fuadaka min la'alla wa min law. Kalau ada orang yang sudah dapat musibah kematian, ingat, berhentilah untuk mengatakan la'alla wa min law. Apa artinya la'alla? Seandainya dia tidak kesana kemarin, dia tidak kena corona itu. Ya. Lau, andai kata dia di rumah saja, dia selamat. Ketika datang kematian atau takdir pada seorang, hindari 2 kata-kata ini. La'alla, lau. Karena semakin sering orang mengulang kata-kata la'alla, lau, la'alla, lau. Ada kisah ya, ada orang yang pernah membunuh 99 jiwa. Ketika dia ingin bertaubat, dia mendatangi seorang guru, seorang alim. Si alim kaget dengan pernyataannya, saya sudah membunuh 99 orang. Bagaimana cara aku bertaubat? Si alim ini ya, alimnya masih kaleng-kalengnya. Dia ngomong, gak mungkin, kamu ahli neraka, gak bisa bertaubat. Akhirnya dibunuh sekalian dia. Genaplah 100. Menghadapi orang jahat itu udah harus dengan kekerasan juga Bu ya, dengan pelan. Akhirnya sih orang jahat ini sudah 100 jiwa dibunuh ini mendatangi seseorang yang lain lagi, dinasihati di sana. Ini ulamanya moderat ini. Dia ngomong, boleh datanglah kamu ke tempat di sana. Dia menuju sebuah kota. Kamu akan bertemu dengan seorang alim yang akan membimbing kamu caranya bertaubat. Maka berangkatlah dia, orang yang sudah membunuh 100 jiwa tadi itu. Di tengah-tengah jalan dia meninggal, mati dia. Ya. Malaikat di langit berdiskusi keras, apakah dia ahli neraka atau ahli surga. Ya. Jadi malaikat rahmat dan malaikat azab ini semuanya bersilang pendapat. Nah, tidak, ahli neraka dia. Malaikat rahmat tidak, dia meninggal dalam keadaan mau bertaubat. Sengketa ini diselesaikan oleh Allah. Allah berkata, ambil meteran, ukur dari jarak dari mana dia berawal
sampai jarak di mana dia meninggal, ukur lagi dari jarak meninggal ke tempat yang dia tuju. Ternyata sesudah diukur oleh malaikat, jarak tempat dia meninggal tadi lebih dekat ke tempat dia bertaubat 1 jengkal bedanya. Shibran, hanya 1 jengkal saja. Dan Allah berkata, kalau begitu masukkan hambaku ke dalam surga. Ini Bu ya, cara Allah menggiring seseorang kepada takdir yang baik itu seperti itu. Jadi karena hidup ini perjalanan, nggak pernah boleh kita menghukumi seseorang di tengah perjalanan. Ya. Nanti endingnya yang dinilai dia masuk terminal atau tidak. Ya, kalau dia masuk di jurang, memang tadi fil ilmi tadi, takdirnya fil ilmi tadi. Tapi kalau ternyata dia masuk terminal yang benar, parkirnya juga benar, ini ahli surga memang. Maka tidak boleh di tengah jalan kita menghukumi orang, ahli neraka kok itu tidak bisa masuk surga. Tidak boleh. Ya, sejelek apapun, dia masih punya kemungkinan mendapatkan takdir yang keempat ini. Ya, karena Allah menggiring seseorang kepada takdir pada batas waktu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jadi hidup adalah perjalanan. Ya. Sudah setengah jam juga ya, selama. Gimana? Mau dilanjut ibu-ibu? Atau ada tanya jawab? Atau sudah mau buka puasa? Sengaja kemarin kita putus Bu ya, karena begini, kalau satu hadis satu pertemuan, nggak adil nanti. Karena ada hadis yang cuma setengah baris bunyinya. Qul amantu billah tsumma istaqim. Itu aja hadisnya. Katakan saya beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Cuma itu hadisnya. Rawahu Muslim. Dibandingkan dengan hadis ini berbaris-baris ini. Ya. Jadi nggak harus satu pertemuan kita menyelesaikan satu hadis ya. Justru kepada hal-hal yang penting seperti ini tadi kita uraikan supaya kita jelas. Ya, kadang orang yang nggak paham tentang takdir dia keliru. Maksudnya sabar itu gimana? Katanya sabar itu yang menerima saja. Itu bukan sabar. Pasrah. Sabar ada pandemi ini gimana? Berupaya untuk bisa keluar. Ya, tetap ya kita menjalankan prokesnya, tapi berusaha, bukan menyerah kepada takdir ini. Akhirnya ada yang putus asa, ada artis India yang bunuh diri, ada ini yang ya, dan seterusnya. Karena ya, kalau ada seorang kiai ya, wabah atau penyakit itu kayak anjing ya, anjing yang menggigit. Kalau kita lari, maka kita akan dikejar oleh anjing tadi. Caranya gimana? Duduklah. Lalu hubungi nomor HP pemilik anjing. Om, anjingnya tolong dikandangin. Ya. Artinya apa? Bermunajatlah pada Allah. Ya, mintalah pada Allah. Ya. Jangan hanya mengandalkan usaha-usaha sendiri. Nyatanya usaha kita semuanya belum sukses juga, Bu ya. Sudah 3M, ya, malah ada varian baru. Ya. Ini kan usaha manusia belum menjamin berarti kan. Ya. Mudah-mudahan tidak sampai 10M nanti ya. Ini sudah 5M. Takutnya nanti sampai 10M nggak berhenti juga. Ya, ini kita sudah bicara takdir, kita harus paham takdir itu seperti apa. Ya, ada takdir fil ilmi, ada takdir fil lauhil mahfuz, ada takdir fil rahim, ada suqul maqadir ilal mawaqif. Ya, jadi Allah akan mempertemukan seseorang dengan takdirnya pada waktu yang sudah diizinkan, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah atau bertanya ini? Tambah dulu. Nanti nggak boleh lupa lah ya. Saya mau tanya tapi karena ditambah saya lupa jadi. Ya, siap. Ya, kemudian yang terakhir malaikat bertanya, fa akhbirni, ya, beritahukanlah kepadaku anis sa'ah, hari kiamat itu apa Muhammad? Ya, anis sa'ah. Sudah dimaklumi sa'ah itu artinya secara bahasanya adalah waktu.
Tapi sa'ah ketika didefinisikan dalam definisi Quran artinya adalah hari kiamat. Jadi hari kiamat itu namanya banyak. Al-Qari'ah juga hari kiamat. Kemudian Al-Qiyamah. apalagi? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Yaumul Ba'ats hari kiamat. Ya, Yaumun Nazah hari kiamat. Yaumul Hisab juga hari kiamat. Ya, Yaumul Hasyr juga hari kiamat. Ya. Az-Zalzalah juga disebut dengan hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha juga nama lain hari kiamat. Ya. Tentang ini as-sa'ah juga hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Nabi berkata, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Sudah kita jawab kemarin, ini adalah etika ilmiah. Ketika seseorang tidak mampu menjawab, maka dia harus fair mengatakan, tidaklah aku lebih tahu daripada engkau yang bertanya. Ya. Sehingga dia bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Ya, apa itu amarahnya? Tanda-tanda hari kiamat itu apa saja? Qala, Nabi bersabda, antalidal amatu rabbataha. Tandanya satu adalah apabila ada seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Jadi rahim seorang ibu ini melahirkan seorang tuan yang akan menjadi tuan dia. Artinya apa? Anak menguasai orang tuanya. Anak sudah tidak berbakti kepada orang tuanya. Anak yang nyata-nyata dilahirkan oleh ibunya tadi sudah tidak tahu lagi ibunya. Sudah tidak mengenal lagi hak-hak memuliakan orang tuanya. Itu namanya antalidal amatu rabbataha. Jadi anak melihat orang tuanya sebagai budak saja. Dan ini sudah banyak Bu ya. Kemarin Ari Ginanjar memposting ya, ada seorang wanita membunuh ibunya dengan 151 tusukan, tapi dia tersenyum di depan kamera. Bukan main ya. Perempuan lagi, anak perempuan membunuh ibunya. Ini sakit juga. Masya Allah. Ini antalidal amatu rabbataha. Tanda-tanda kiamatnya sudah ada. Banyak anak yang sudah lupa kepada hak-hak orang tua untuk dimuliakan, untuk dihormati. Ya. Makanya tidak ada investasi termahal selain mendidik anak menjadi anak yang soleh, ya, menjadikan mereka berguna bagi orang tuanya. Ya, setidaknya mendoakan ya, orang tuanya. Yang kedua, wa antarul hufatal aurata al-alah. Kamu akan melihat orang yang selalu lepas alas kaki, nggak punya alas kaki, miskin maksudnya, aurata, dia telanjang, beli baju aja nggak bisa. Al-alah yang serba kesulitan, ri'a asya, ya mirip seperti penggembala kambing. Tiba-tiba yatatawaluna fil bunyan, dia tiba-tiba bisa mendirikan bangunannya tinggi-tinggi. Dulu orang yang kita lihat miskin papa, 5 tahun jadi pejabat, wah asetnya tiba-tiba, ya itu diantaranya maksudnya begitu, sinyalemennya seperti itu. Atau ada yang dimaksudkan oleh Nabi ini sinyalemennya adalah orang miskin di akhir zaman itu obsesinya hanya menjadi kaya. Dia berupaya menjadi orang yang kaya, menjadi orang terhormat hanya dengan kekayaannya. Jadi kamu awalnya melihat orang-orang yang hufat, aurat, alah, ri'a asya, tiba-tiba yatatawaluna fil bunyan. Hari ini banyak ya, ada game yang mendatangkan uang banyak sekali. Miskin dia, ya, kecerdasan dia, kecerdikan dia, ya, dengan game tadi mendatangkan uang banyak. Akhirnya yatatawaluna, dari kata tatawil, kalau itu panjang. Bunyan artinya bangunannya menjadi panjang-panjang, tinggi-tinggi dan panjang-panjang. Ya, menjadi OKB, orang kaya mendadak. Summan talaqa, kemudian dia berpaling. Fala bisa maliyan, ya. Lalu tidak seberapa lama, summa qala,
ya, tiba-tiba orang tadi sudah tidak ada lagi. Jadi orang yang duduk di depan Nabi, merapatkan lututnya di depan lututnya Nabi, meletakkan kedua telapak tangannya di kedua paha Nabi tadi, sementolaqa maliyan. Ya. Kemudian dia berpaling sejenak saja. Ya. Lalu dia sudah tidak terlihat, tidak ada kami lihat. Lalu Nabi berkata, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahu nggak siapa yang barusan tadi? Tentu Umar berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu, yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril. Dia tadi adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia sengaja datang untuk memberikan kepada kita pencerahan. Jadi model taklim dalam Islam itu ada kalanya tadi itu, ada short theater. Ya, seakan-akan ya Nabi sedang berdiskusi dengan seseorang, tapi tujuannya adalah taklim untuk urusan agamanya. Seandainya Nabi hanya menyatakan ya secara monolog saja, mungkin kurang menarik. Tapi karena ada dialog tadi dan yang satunya tadi Mr. X yang tidak dikenal tadi, semakin menarik perhatian. Akhirnya selesai Nabi berkata, ini tadi adalah Jibril yang datang untuk mengajar kepada kalian urusan agama kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya kira cukup ibu-ibu. Ya. Silakan yang punya pertanyaan. Oh iya, kembali dulu ke moderator. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, Ustaz. Alhamdulillah ya Allah. Rasanya kalau ketemu seperti ini kita lebih banyak dapat ilmunya, Pak Ustaz. Iya benar ya Bu. Kita merasakan nikmat, merasakan manfaatnya seperti itu. Seperti tidak ada halangan lagi untuk saling berbagi. Iya ibu-ibu, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Kita manfaatkan waktu yang sangat berkah ini. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya. Bunda Nuraini, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas waktunya. Tadi menceritakan masalah takdir ya Pak Ustaz. Kadang-kala takdir itu kan kita tidak tahu kedepannya kita tuh dapat rezeki atau kita jatuh miskin atau bagaimana Pak Ustaz. Saya kemarin pernah pengalaman Pak Ustaz itu waktu sebelum bulan puasa. Karena takdir itu kan bisa diubah dengan adanya kita silaturahmi dan berdoa ya Pak Ustadz ini. Tapi dengan adanya keadaan sekarang Pak Ustadz, bukan kita tuh mengurangi silaturahmi, tapi Pak Ustadz agak ini Pak Ustadz karena jarang ketemu, cuma lewat telepon atau bagaimana Pak Ustadz gitu. Tapi selama itu corona itu Pak Ustadz, saya pernah mengalami sakit Pak Ustadz begitu. Jadi vonis saya satu punya batu ginjal begitu. Tapi saya sudah merasakan pada diri saya dalam hati saya mungkin ini sudah waktunya satu ajal akan tiba begitu Pak Ustadz begitu. Saya kan tidak tahu ya Pak Ustadz begitu karena betapa sakitnya yang saya rasakan Pak Ustadz begitu. Sehingga 2 hari berturut-turut itu saya kan dibawa lari ke Grestelina. Tengah malam Pak Ustadz begitu. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain Pak Ustadz, bernapas pun sudah nggak bisa, pingsan begitu. Karena begitu sakitnya Pak Ustadz begitu. Sampai di sana saya disuntik beberapa kali, agak reda sakitnya. Terus 2 hari keesokan harinya saya scan, saya divonis ada batu ginjal, gitu. Saya sudah takut di situ. Dalam hati saya mungkin ini adalah ginjal yang sampai ke cuci darah apa segala, Pak Ustaz begitu. Dalam hati saya mungkin inilah sudah takdir saya dalam hati saya, Pak Ustaz. Tapi keesokan harinya di scan itu dokter menyarankan saya harus dioperasi besok, gitu. Tapi syarat operasi itu harus di swab di Grestelina. Hasil swabnya imun saya tuh turun begitu.
Biasanya kalau ini kan waktu itu kan 40, satu dapat 39. Memang dokter sudah bilang ini imun ibu ini turun begitu. Bukan ini berarti COVID yang ini, bukan begitu. Karena imunnya pada saat dikasih operasi, saya gemetar Pak Ustadz karena diperlihatkan itu Pak Ustadz layar ini bu ini dioperasinya begini. Saya sudah ini Pak Ustadz begitu habis itu disuruh swab. Besok ibu harus dioperasi cepat begitu. Ya Allah itu kan berkata lain Pak Ustadz, mungkin takdir satu masih diizinkan untuk hidup begitu Pak Ustadz. Besoknya kan saya suruh istirahat beberapa hari. Tapi saya ingat Pak Ustadz dulu pernah katakan kalau memang ada rasa sakit kita amalkan Al-Fatihah itu 40 kali gitu dalam air minum atau apa gitu. Tapi saya lihat di Google bahwa obat itu antaranya itu kumis kucing. Sebelum itu saya rebus kumis kucing dengan Al-Fatihah 40 kali itu Pak Ustadz dengan tripul berturut-turut 3 kali sebelum makan saya minum. Alhamdulillah pada hari keempat Pak Ustadz batu itu kan keluar Pak Ustadz. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Pak Ustadz. Begitu mungkin itu takdir yang saya ini dari Allah Pak Ustadz itu. Saya ambil itu batu, saya kasih tisu, saya cuci kasih tisu, saya berikan lagi dokter. Dokter sarankan saya scan lagi. Hasil scan alhamdulillah bersih Pak Ustadz begitu. Saya ikhtiar ya Pak Ustadz mungkin karena berdoa begitu setiap malam, alhamdulillah pada saat sholat malam saya berdoa nanya kepada Allah, Allah temukan saya obat yang inilah yang sesuai dengan penyakit saya tanpa adanya operasi atau bagaimana. Karena saya sudah duluan operasi Pak Ustadz. Karena kan tidak ada orang tidak dulu sudah perlihatkan ini ginjal ini bu ini ginjalnya ini. Ya Allah dalam hati saya sudah duluan ini Pak Ustadz begitu. Ya semenjak itu Pak Ustadz sudah di scan ulang hasilnya ini saya nggak ke dokter lagi Pak Ustadz begitu. Sampai sekarang alhamdulillah mungkin itu takdir untuk saya Pak Ustadz dengan ikhtiar yang pertama dari Pak Ustadz disuruh Al-Fatihah itu terus saya ikhtiar saya membaca doa mudah-mudahan ini ya alhamdulillah itu sharing dari saya Pak Ustadz itu memang takdir itu kalau kita berdoa akan berubah ya Pak Ustadz. Nah, mungkin itu ya dari saya. Jangan kita tuh maksudnya berserah maksudnya gimana ya ini ya apa namanya kita sudah mau mati kita sudah ini apa Ustaz tanpa kita ikhtiar dan berdoa gitu ya. Mungkin itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada lagi yang bertanya? Kita cukupkan dua dulu Bu. Bunda Heti, mungkin Bu Bintang, Bu Aji, Bu Jai. Di absen saja. Kenapa saya? Oh, Bunda Emma? Bunda Emma. Ini satu aja Ustaz. Kameranya di Yang mengenai dibalik. Enggak usah. Itu mengenai jodoh ya. Ini kan di janin 120 hari itu berarti kira-kira 4 bulan. Jadi memang sering ada yang syukuran 4 bulan. Jadi untuk mendoakan si calon bayi. Ini di sini mengenai jodohnya sudah ditentukan juga. Yang poin keberapa? Nggak ada. Berarti kalau jadi pada saat takdir ini kan bisa dirubah. Jadi pada saat 4 bulannya berdoanya atau dalam perjalanan hidup juga bisa mungkin ya. Ya itu aja. Ya, Bu Haji ya. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi Bu Harto tadi sharing ya, dan inspiratif saya kira. Kita semuanya shock ya kalau lihat penyakit, kemudian apalagi dinampakkan seperti nanti ini ya. Saya itu kalau ngomong penyakit selalu saya terinspirasi dengan bapak saya. Bapak itu tidak pernah sakit keras. Bapak itu sampai meninggal tidak pernah merepotkan. Tidak pernah, dan mungkin hanya 2 hari itu dikasih pampers ya. Tidak pernah Bapak selama hidupnya mandiri terus. Hampir 90 tahun atau 92 tahun ya. Jadi
pernah 1 kali dioperasi karena hernia. Ya, tapi udah itu tambah sehat terus. Ya. Awalnya menolak untuk dioperasi karena waktu itu ya, sudah dinyatakan boleh dan nanti malah mengganggu, akhirnya beliau mau. Ya. Kalau ngomong-ngomongnya begitu dioperasi, open ICU itu horor ya. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah ya dari hal-hal yang seperti itu. Ya, artinya ikhtiar kita untuk kebaikan itu selalu, tapi mudah-mudahan kita mau takdir yang terbaik dari Allah. Ya. Mudah-mudahan Wiranto terus sehat ya, dan tadi tahu ya bagaimana menjaga kesehatan ya, dalam tubuhnya tadi. Ada orang yang bilang penyakit itu datangnya gampang, perginya susah. Padahal tidak. Masuknya itu lama dia. Kenapa sampai ada begitu? Ini kan jadi kayak dokter dengan dokter ya. Kayak halo dokter. Katanya begitu. Orang ngomongnya penyakit itu gampang masuk. Tidak, lama itu prosesnya. Ya, sudah lama, bertahun-tahun ya ditumpuk dalam tubuh kita. Kita tidak merasa. Ya, begitu mau dikeluarkan tidak bisa juga sekaligus, harus dengan pelan-pelan juga dengan ya, proses. Ya. Yang kedua tadi Ibu Iwan, bagus sekali ya. Jodoh itu masuk takdir mana? Jodoh itu masuk takdir yang pertama, rezeki kan? Ya, rezeki, ya ajal, kemudian amal perbuatan, kemudian bahagia atau celaka. Jadi jodoh masuk kepada ya, yang pertama tadi. Bagaimana mintanya ketika pas peniupan ruh tadi dan penulisan proposalnya tadi, atau sepanjang hidup? Jawabannya tentu sepanjang hidup. Ya, sepanjang hidup. Baik dari orang tua, apalagi ibu ya mendoakan anaknya, ini doa yang ya, paling makbul, mengalahkan dua ulama manapun. Maka ibu-ibu jangan pernah kita nyumpahin kata-kata jelek untuk anak-anaknya. Jadi sejengkel apapun kepada anak kita, ucapkanlah doa yang terbaik. Ya, karena doa seorang ibu itu akan masuk langsung ke dalam diri anaknya tadi. Bagaimana tidak? Dia 9 bulan ada dalam rahim ibu. Ya, maka rasa itu pasti ada. Jadi seorang ibu kepada anaknya itu pasti akan nyambung. Ya, lebih-lebih kata-kata yang tidak baik pasti akan mengena juga kepada anaknya. Yang kedua, ya doa-doa sepanjang perjalanan hidup kita sendiri. Kita senantiasa bermohon kepada Allah. Sehingga dalam tafsir dikatakan seandainya takdir itu tidak bisa berubah, tentu Allah tidak akan menurunkan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa Allah turunkan 2 surat itu? Karena dengan 2 surat ini ditolaklah keyakinan seseorang bahwa takdir itu tidak bisa berubah. Ya, karena ayat ini berisi tentang permohonan. Ya, berarti kan kita melawan takdir Allah kan? Takdirnya jelek kita lawan ya Allah. Ya, a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah. Min syarri, min syarri, min syarri. Ya, dari keburukan tadi. Jadi kalau kita berlindung dari keburukan, menginginkan mendapatkan kebaikan, kan begitu maksudnya. Saya kira begitu. Teman ya. Ya, ada ibu. Silakan. Ibu siapa? Saya belum tahu. Husnul. Husnul. Yusra ya. Husnul. Husnul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, kalau seseorang yang mu'alaf itu masuk dalam takdir yang mana ya? Karena kalau takdir dalam alam rahim sebelumnya jadi bingung saya. Ya, jadi masuk dalam yang takdir yang ketentuan Allah atau yang alam rahim. Terima kasih Pak Ustaz. Ada yang terakhir? Jadi moderator saya. Atau sudah terakhir? Ibu langsung mau nyambung dulu di sini ya? Enggak. Contoh seperti saya yang ada pertanyaan, mau bertanya Pak Ustadz, yang masalah takdir Allah mahfuz itu, oh itu tidak akan berubah Pak Ustadz ya?
Itu apa saja ya Pak Ustadz yang tidak akan berubah? Artinya meskipun kita berdoa, kita berikhtiar, kita melakukan hal-hal atau doa yang di tempat yang mustajab atau pada jam-jam atau hari-hari yang mustajab, itu tidak akan berubah. Itu gimana Pak Ustadz? Yang mana saja? Makasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ibu tadi ya. Orang mu'alaf nanti di usia tertentu dia kemudian dapat hidayah masuk Islam. Itu takdir. Oh. Ya, terima kasih. Takdir yang mana itu ya? Yang pertama atau yang kedua? Jawabannya tidak dua-duanya. Dia masuk dalam takdir yang keempat. Tadi ya, sukul maqadir ilal mawaqid. Ya, Allah mempertemukan seseorang pada takdir ya dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Bahwa perjalanannya ibu nanti pada usia sekian akan ketemu dengan hidayah. Dan akhirnya dia tinggalkan dari kekufurannya menuju kepada keislaman. Ya, jadi tidak pada takdir ilmi. Seandainya takdir ilmi tidak akan berubah itu. Karena Allah sudah tahu orang ini tidak akan bisa dihidayai. Ya, maka Allah sudah tetapkan dalam ilmu Allah dia menjadi orang yang kafir, menjadi orang yang zalim. Ya. Yang kedua, takdir fil rahim tidak. Ya, kan seandainya rahim ini tidak bisa berubah, tidak ada gunanya orang berdoa, tidak ada gunanya orang tua mendoakan anaknya, tidak ada gunanya kita bermunajat pada Allah. Ya, jadi takdir yang keempat tadi, sukul maqadir ilal mawaqid. Allah sudah tentukan bahwa perjalanan hidupnya akan begini. Makanya kita ngomong hidup itu perjalanan ya, nggak boleh kita menjustis seseorang dengan hukum jelek. Karena pada akhirnya nanti yang menunjukkan baik atau buruknya seseorang. Bahkan ibu sekarang sudah mu'alaf pun belum menjamin kalau dia nanti akan husnul khotimah. Dilihat pada akhir hidupnya, endingnya nanti bagaimana. Karena ada orang yang amanu summa kafaru. Dia sudah beriman, dia balik lagi kepada kekafiran. Ya, jadi makanya dua hidayah itu selalu kita mohon. Allahumma hdina, Allahumma la tuzigh qulubana. Ya, ba'da idh hadaitana, itu tidak boleh ditinggalkan karena kita tahu bahwa iman itu berbolak-balik. Dan Ibu Marlin tadi yang terakhir, bukan takdir itu ya. Jadi takdir fil lauhil mahfuz itu bisa berubah karena Allah setiap hari melihat lauhnya 360 kali. Dan setiap kali melihat Allah merubah semua tadi takdir untuk makhluknya tadi. Yang akhirnya yang awalnya dia sakit disembuhkan oleh Allah. Itu dalam hitungan hari. Dan sehari Allah melihat 360 kali. Yang akhirnya awalnya dia kalah dimenangkan oleh Allah, terhina dia dimuliakan oleh Allah, tidak punya jabatan diberi jabatan oleh Allah. Ya, itu kan itu. Tutil mulka man tasya wa tanzihul mulka mimman tasya wa tu'izz wa tudhillu dan seterusnya. Itu Allah mentakdir dalam lauhil mahfuznya yang setiap hari Allah tengok lagi sebanyak 360 kali dalam sehari semalam. Ya. Begitu Bu Haji ya, untuk takdir fil lauhil mahfuz. Ya, mari kita berdoa.